Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bermuajahah di waktu yang mulia ini, dan tak terasa kita sudah berada di awal bulan Zulqa'dah. Sudah kita lewati bulan Ramadan atau bulan sebelumnya, kemudian bulan Syawal. Kemudian kita sudah sampai alhamdulillah di bulan Zulqa'dah, yang artinya beberapa waktu lagi atau ganti bulan kita masuk ke bulan Zulhijjah. Sebelum kita mulai, khususnya yang ada wudu, yang dalam keadaan suci, niatin dalam hati intikaf di dalam masjid. Sayang, kalau cuma timbang duduk doang, dengerin doang, kalau nggak ada niatin intikaf, kagak dapat pahala intikaf, padahal posisinya ada di dalam masjid. Dalam hati aja, saya niat i'tikaf lillahi ta'ala, cukup. Kalau usah diucapin, dalam hati aja, saya niat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala juga cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram, khususan musannif al-kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wal Habib Ahmad bin Umar al-Syakiri, anna Allah ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Masuk pembahasan kita setelah pembahasan sebelumnya, apa sih hal yang dapat menyebabkan kita untuk melaksanakan atau melakukan tayamum. Kita masih ngomongin, lagi-lagi kita masih ngomongin pembahasan di mana ketika bersuci tidak menggunakan air, tapi bersucinya menggunakan debu, atau nama lainnya bertayamum atau tayamum. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi ketika seseorang mau tayamum. Kalau kriteria ini atau syarat ini tidak terpenuhi, maka tayamumnya tidak sah. Yang kita bicarakan sekarang pembahasan fikih, khususnya fikih mazhab Imam Syafi'i, mazhab mayoritas khususnya di Indonesia hampir semuanya menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi 'asyaratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ini bagi yang bawa catatan atau bawa buku, juga bawa pulpennya, atau bisa digunakan HP-nya. Sayang kalau dibuka scrollnya yang lain, sayang. Ya, sayang buka aja. Hampir rata-rata sekarang di HP itu ada catatan kalau nggak salah. Catatan. Ada YouTube-nya, kalau misalnya nggak paham, ulang lagi ada. Ya, insyaallah kalau ya buat ngingetin lagi gampang pikir itu ada rekaman, ada jejak digital kalau kata orang sekarang. Kita ini subuh. Sebelum subuh. Ini 10 syarat tayamum ini kita sebutin dulu satu-satu, nanti secara ringkas baru kita bahas. Masing-masing dari syarat tayamum ini. Syarat tayamum ada 10 kata Syekh Salim di dalam kitab Safinah. Pertama, an yakuna biturabin,
tayamumnya menggunakan debu. Pertama. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Enggak usah dicatat bahasa Arabnya juga enggak apa-apa, langsung bahasa Indonesia aja ya. Agak ribet kalau catat bahasa Arab. Wa an yakuna turabu tahiran. Tadi pertama menggunakan debu, yang kedua debunya suci, tahiran. Yang ketiga, wa an la yakuna musta'malan. Debunya bukan debu musta'mal atau bukan debu yang habis dipakai, bukan debu setelah digunakan sebelumnya. Kemudian yang keempat, wa an la yukhaliqahu dakikun wa nahwuhu. Debunya tidak bercampur dengan benda lain. Yang keempat. Yang pertama menggunakan debu. Yang kedua debunya suci. Yang ketiga debunya bukan mustamal. Yang keempat debunya tidak tercampur dengan benda lain. Kemudian yang kelima, wa yaqsidahu, mengambil debu bertujuan tayamum. Wa yaqsidahu, jadi ngambil debunya bukan yang lain tujuannya, tapi bertujuan untuk tayamum. Kemudian yang keenam, wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini, mengusap muka atau apa bahasanya, wajah, mengusap muka, wa yadayhi, dan kedua tangan, bi darbataini, dengan dua pengambilan debu. Mengambil debunya dua kali gitu. Satu buat muka, yang kedua buat tangan. Kemudian yang ketujuh, wa an yuzilan najasata awalan, sebelum bertayamum menghilangkan najis yang ada di badan terlebih dahulu. Cek badannya, nginjek atau terkena najis gak? Kalau enggak baru bisa atau baru melaksanakan tayamum. Yang ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, berusaha mencari arah kiblat. Wa ayyajtahida fil qiblah, berusaha mencari arah kiblat qablahu, sebelum tayamum. Nyari kiblat dulu arahnya, baru laksanakan tayamum. Ini kalau posisi kagak kelihatan atau kagak ketahuan arah kiblatnya ke arah mana. Kemudian yang ke-9, wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, tayamumnya setelah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, ada azan, baru dia bisa tayamum. Cuma kalau belum azan, belum masuk waktu, kagak bisa dia bertayamum. Yang terakhir, nah udah terakhir nih, yang ke 10, wa an yatayammama likulli fardhin, satu tayamum hanya untuk satu ibadah fardu. Satu tayamum hanya untuk satu ibadah wajib atau fardu. Nah itu 10 syarat yang harus terpenuhi ketika hendak bertayamum. Kalau salah satu dari syarat ini tidak ada, maka tayamumnya tidak sah. Sama halnya seperti syarat sholat. Kalau syarat sholatnya tidak terpenuhi, maka pengaruhnya sholatnya juga tidak sah. Baru secara ringkas kita bahas masing-masing dari 10 syarat tayamum ini. Pertama, an yakuna biturabin, tayamumnya menggunakan debu. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, tayamum hanya, kalau hanya berarti cuma, kalau cuma berarti nggak bisa yang lain, cuma menggunakan debu, hanya menggunakan debu. Nggak ada istilah namanya tayamum di tembok,
Nggak ada istilah namanya tayamum di kaca mobil, nggak ada istilah namanya tayamum di jok mobil, di jok pesawat, di jok apa lagi, kereta dan lain sebagainya. Hanya bertayamum menggunakan debu, nggak ada yang lain. Makanya karena di dalam ayat fatayammamu sa'idan, bertayamumlah menggunakan sa'idan, menggunakan debu. Bahasa lain turab itu sa'idan. Berarti bertayamum hanya menggunakan debu, nggak ada yang lain. Karena debu ya beda dengan pasir, beda dengan kerikil dan lain sebagainya. Cuma debu doang yang bisa dipakai. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran, debunya yang digunakan untuk bertayamum harus debu yang suci. Kalau jelas-jelas kita lihat itu debunya kena benda najis, maka tidak bisa digunakan tayamum. Kalau kita tahu, karena yang dilihat adalah sangkaan, karena yang dilihat adalah zon sangkaan, atau kita melihat langsung itu debu kena najis. Selama debu itu kita nggak melihat langsung ada najisnya atau nggak terkena najis, tidak ada najis atau tidak terkena najis, maka debu itu hukumnya suci. Debu mana? Debu habis nyapu rumah. Debu mana? Debu habis nyapu halaman rumah. Kan ada tuh debu-debunya gitu. Emang kita bersihin kan debu kalau lagi nyapu. Itu debunya bisa kita gunakan untuk bertayamum. Asalkan debunya itu nggak bercampur dengan benda najis. Kadang kalau nyapuin pinggir-pinggir rumah kan tempat cicak pada nempel, berak di situ, ada tainya di pinggir-pinggir tembok, atau tempat lalu lalang tikus di situ ada tai tikusnya, di situ ada debunya. Kalau emang tuh debunya ada najisnya, ada tainya, maka debunya tidak bisa digunakan untuk tayamum karena debunya bukan debu yang suci. Debu di jalanan juga sekalipun ada di jalanan, cuma kita nggak melihat ada najis sama sekali, kita nggak melihat sebelumnya terkena atau ada najis sama sekali, maka dihukumi debu itu suci. Jadi nggak terbatas debu itu susah-susah nyari-nyari, pakai tanah digali, terus apa lagi diayak, dikecil-kecilin. Tanpa begitu juga debu yang ada bisa kita gunakan, asalkan debunya jelas-jelas kita ngelihat secara langsung kagak ada najisnya. Wa an yakuna turabu tahiran. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debu yang digunakan bukan debu musta'mal. Ngomongin musta'mal, alat suci yang digunakan, yang habis digunakan. Contoh kayak air musta'mal ketika berwudu, itu airnya udah lepas dari muka. Kan kita basuh muka basuh dulu, itu airnya udah kecucuran dari muka, udah lepas dari muka. Maka air yang lepas dari muka tadi itu, yang ngalir habis dari muka tadi, itu dihukumi airnya air musta'mal. Kalau timbang air kita celupin tangan doang, jadi musta'mal kan? Jadi musta'mal kan? Ada air di gayung, kita celupin pakai tangan kita, air di gayung itu jadi musta'mal kan? Kagak jadi musta'mal karena kita celupin tangan doang, kagak kita niatin untuk bersuci, kita nggak niatin untuk wudu. Jadi syaratnya atau digolongkan sebagai musta'mal kalau tuh alat bersucinya mau air ataupun debu emang habis dipakai untuk bersuci. Kalau nggak dipakai untuk bersuci, nggak dipakai untuk wudu, nggak dipakai untuk tayamum, cuma kita celupin tangan kita doang, airnya ada di gayung atau air yang ada di ember, tidak dihukumi musta'mal, dihukuminya air yang suci. Debu yang musta'mal gimana? Tayamum gimana emang tayamum? Cara tayamum gimana? Debu musta'mal ketika kita gunakan air, ketika kita gunakan kan kalau tayamum kan ngambil debu yang habis kita ambil, debu yang posisinya masih ada di tangan kita nih, belum jadi musta'mal karena belum kita tempelin di muka.
Makanya pas ngambil debu di tempat yang kita taruhin debu tadi tuh, ambil debu sampai di tangan. Sebelum kita taruh di muka, maka debunya belum jadi mustamal. Kita udah taruhin di muka, terus nempel di tangan kita nih. Habis kita taruhin di muka, baru debu yang ada di tangan namanya debu mustamal. Debu yang apa tuh namanya ya? Yang habis dari muka tuh, debu yang habis dari muka tuh, yang pada jatuh tuh, itu baru dianggap debunya mustamal. Selama belum dipakai untuk apa-apa, cuma baru kita ambil di tangan doang, maka namanya debunya bukan debu mustamal. Wa la yakuna mustamalan, debunya bukan berupa debu yang habis dipakai. Wa la yukhalitahu daqiqun wa nahmuhu. Wa la yukhalitahu daqiqun wa nahmuhu. Debunya enggak kecampur sama benda lain. Ada pasir yang di situ ada debu juga. Maka bisa kita ambil itu pasir, kita ayak. Nah, habis kita ayak, berjatuhan debunya, maka debu itu bisa kita gunakan untuk tayamum. Kita ambil debu misalnya di jalanan, kita sabuin aja. Cukup 1 sendok makan, kita ambil tuh debu, itu juga bisa digunakan untuk tayamum. Asalkan debu yang tadi itu bukan, atau debu yang habis kita ambil bukan debu yang kecampur dengan benda lain, murni cuma debu doang. Makanya kalau orang-orang dulu ngakalinnya debunya diayak dulu kalau debunya masih kasar atau masih kecampur dengan benda lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tayamum emang cuma menggunakan debu, nggak kecampur dengan benda lain. Wala yukhalituhu daqiqun wa nahmuhu. Daqiq di sini maksudnya tepung. Sekalipun tepung punya tekstur sama seperti debu, tetap tidak bisa digunakan untuk tayamum. Wa yaksilahu, debu kita ambil debu itu bertujuan untuk tayamum. Kalau kita contoh duduk di emperan, tangan kita nempel di tanah, otomatis di tangan kita ada debu. Mumpung tangan ada debu, langsung aja dia usap di muka. Sah gak tayamumnya? Kagak sah, karena kagak dia niatin. Wa yaksidahu, dia niatin tuh ada debu di situ, dia niatin, dia ambil. Tempat niat tayamum di mana? Ketika habis diambil tuh debu sampai di muka, sampai dipindahin di muka, itu letaknya niat tayamum. Ambil debu buat taruh di muka, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat, sah. Cuma kalau emang debunya tiba-tiba udah ada di tangan, karena tadi duduknya di emperan atau duduknya ada di pinggir jalan, ada debu di tangan, langsung diusap di muka, maka tidak sah tayamumnya, karena kagak ada memindahkan debu dari tempat debu ke wajah. Itu kan emang debunya udah ada duluan di tangan. Wa yaksidahu. Kemudian yang keenam, wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dia usap wajah, dia usap muka dan kedua tangan bidarbataini dengan 2 pengambilan. Diambil debu tadi menggunakan tangan. Karena malas ngambil 2 kali, 1 tangan buat muka, 1 tangan buat tangan, nggak bisa. Karena malas ngambilnya lagi, ambil debu setengahnya buat muka, ini buat muka doang, setengahnya lagi dia taruh buat tangan, kagak bisa. Karena harus 1 kali ngambil buat muka, 1 kali ngambil lagi buat tangan. Nggak bisa 1 ambilan, 1 ngambil debu buat muka sekaligus buat tangan. Maka disebutinnya wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dengan 2 tepukan, dengan 2 pengambilan, harus 2 kali ngambil, 1 buat muka, 1 lagi buat tangan. Batasan muka di mana? Batasan muka sama seperti ketika wudu mau sholat, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, tempat jenggot, dari apa nih namanya? Dari ini nih,
pentil yang ada di telinga nih, sebelah kanan sampai ke sebelah kiri, yaitu tempatnya sama seperti wudu. Cuma jangan tebal-tebal pas lagi ngambil. Sunahnya pas habis ngambil ditipisin. Jangan sampai yang ada di tangan itu debunya masih tebal, ditipisin. Yang kedua, jangan sampai ketika tangan tempelin di muka, jangan sampai ini tangan lepas habis itu taruh lagi. Harus ngambil debunya tadi buat muka, udah usap muka sekali. Karena apa? Karena ketika dia 2 kali habis dia ambil debu, dia taruh, terus dia lepas lagi, dia usap yang bagian bawah, maka debu yang ada di tangan itulah yang disebut debu musta'mal. Paham ya? Jadi selama ini tangan masih beredar di wajah, selama ini tangan masih beredar di muka, dia usap-usap aja dah tuh mukanya pakai debu. Selama itu juga maka tidak disebut debu yang ada di sini debu musta'mal. Sekali doang udah. 1 kali. Jangan mentang-mentang, Bang, sunnah wudu katanya 3 kali. Ngambil air 3 kali, kan kalau wudu 3 kali. Saking rajinnya dia ambil debu 3 kali buat muka. Jangan, kebanyakan. Sama halnya buat tangan, udah cukup sekali aja. Bidor pada ini dengan 2 tepukan, 1 muka, 1 lagi wayadaini, 1 lagi untuk tangan. Debu susah kali nyarinya. Ada gak sih? Ntar aja dulu ya kalau udah, maksudnya kalau udah disiapin aja gitu ya. Jangan jauh bedah, maksudnya debu asli dengan debu gitu. Kemudian diusap juga wayadaini, diusap kedua tangan. Untuk muka, udah selesai habis muka, ambil debu. Di situ saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat, kan udah tuh di muka, udah selesai. Secukupnya, jangan harus semuanya itu kena. Yang penting ini tangan kita udah nempel di bagian semua muka. Juga nggak harus sampai bener-bener kena semua, karena yang nempel di muka itu ya bukan air, debu. Yang kedua untuk tangan, kalau di jari jemarinya ada cincin harus lepas, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau wudu itu emang apa nggak harus lepas. Kalau wudu pakai cincin, disunahkan ketika wudu digerakin doang cincinnya. Kalau wudu, karena air itu punya sifat bisa masuk ke celah-celah sekalipun sempit. Beda dengan debu. Makanya ketika dia mengusap kedua tangan, jam tangan, cincinnya semuanya harus dilepas semua, supaya tangan setangan-tangannya kagak ada nempel apapun di tangan. Ambil debu, ini kita pisah bagian perut telapak tangan kita dengan 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah, bagian perut jari jemari dan bagian perut telapak tangan, bagi 2, atas dan bawah. Karena apa? Karena untuk tangan kita juga dibagi 2, ada yang bagian zohir, ada yang bagian atas, ada yang bagian batin atau bagian dalam. Diusahakan 2 bagian ini yang ada di telapak tangan, jari jemari, perut jari jemari dan perut telapak tangan itu dibagi-bagi untuk bagian zohir, bagian atas dan bagian batin, bagian bawahnya. Ambil debu, taruhlah yang di perut jari jemari untuk bagian depan, bagian atas. Diusahakan jangan sampai ngelewatin jalur. Kelihatan nggak ya? Jadi begini nih. Jadi perut jari jemari kiri buat bagian atas. Ini jempol nggak usah dikenain, biarin jempol mah. Udah dikenain bagian atasnya. Baru yang bagian dalam tangan kanan itu dikenain dengan perut jari jemari tangan kiri, perut telapak tangan kiri diambil. Kemudian bagian sini dikasihnya ini. Kalau tadi kan udah pakai ini buat bagian atas. Nah yang buat bagian bawah pakai perut jari jemari tangan kiri. Ini jangan dikenain.
Karena kalau udah selesai dia ngebasuh bagian kanan, dia ngusap bagian tangan kanan, udah selesai. Kalau dia kenain, maka debu yang diambil tadi jatuhnya debu mustamar. Jauhin. Udah diusap bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya diusap. Karena tadi jempol nggak kena, kan jempol nggak kena nih. Ini bagian jempol kagak kena debu sama sekali. Makanya ketika udah diusap sampai sini, kenain bagian jempol, bagian jempolnya, karena tadi belum kena debu. Sebaliknya, untuk perut, untuk bagian tangan kiri digunakan bagian atasnya menggunakan perut jari jemari tangan kanan. Kemudian bagian dalamnya menggunakan perut telapak tangan kanan. Udah selesai. Karena tadi nggak kena, maka diusap menggunakan jempolnya. Atau bang, kayaknya kalau begitu agak ribet, begini juga nggak apa-apa, asalkan jangan lepas. Syaratnya tadi, asalkan tangan yang pas kita gunakan untuk mengusap tangan jangan sampai lepas. Karena kalau lepas, jatuhnya debunya tadi bukan debu yang suci, lagi-lagi baliknya debu sama. Mau bagian, pokoknya bagi dua aja biar nggak kena. Ada yang bagian perut jari jemari, ada yang bagian perut telapak tangan, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Tinggal dibagi aja. Sama seperti ketika kita membasuh tangan ketika wudhu, dari ujung jari jemari sampai siku itu kena debu semua. Sekalipun enggak sampai nempel banget debunya, yang penting tangan kita diusap. Yang bagian tangan kiri perut jari jemarinya untuk tangan kanan, yang bagian tangan perut jari jemari tangan kanan untuk bagian kiri. Tinggal dibagi dua aja, bagian atas dan bagian bawah. Telapak tangan ada yang bagian perut jari jemari, ada bagian perut telapak tangan. Paham ya? Insya Allah kalau ada debunya baru dipraktekin lebih biasanya ini. Karena ini lempengan ketika syaratnya itu harus mengusap dua tepukan, dua pengambilan untuk muka dan untuk kedua telapak tangan. Yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ayuzilan najasa tawalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Mungkin kalau ketika tayamumnya bukan karena kagak ada air, bisa kita hilangin di badan kita dengan najisnya. Cuma kalau ada kata tayamumnya karena kagak ada air, diusahakan di bagian anggota tubuh kita ada najisnya, dihilangin najisnya dulu. Kalau sama sekali kagak bisa ngilangin najisnya kagak bisa dihilangin sama sekali, maka hendaklah dia tayamum, lanjutkan dia melaksanakan sholat. Tapi sholat yang dikerjakan bukan sholat seperti biasa, tapi dia niatin sholatnya lihurmatil waktu. Dia laksanakan sholatnya untuk menghormati waktu. Apa bedanya? Nanti kita bahas syarat-syarat sholat apa aja. Ketika syarat sholat tidak terpenuhi, kaidahnya ini, ketika syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholat yang dikerjakan hukumnya tidak sah. Bagaimana caranya? Berarti sholatnya lihurmatil waktu, sholatnya untuk menghormati waktu. Di lain kesempatan, di lain waktu, baru dia ganti sholat yang tadi dikerjain. Dia foto sholat yang tadi dikerjain, buat nambah sholat yang dia laksanakan. Ya, kalau kita nggak kerjain, maka salah satu ada yang ketinggalan, maka sholatnya agak sah. Karena bagaimanapun kalau anda kata najisnya mau dihilangin sementara air kagak ada, nggak bisa dihilangin ke najis, sama sekali tidak bisa dihilangin. Maka caranya biarin itu di badan atau di pakaiannya ada najis, lanjutin dia. Kalau kagak ada air, lanjutin dia tayamum, dan nanti kalau udah ada kesempatan dia untuk melaksanakan sholat, laksanakan sholatnya. Karena apa? Karena kewajiban sholat pada ma'abluhu sabilan, selama akalnya masih berfungsi, selama akalnya masih berguna, dia masih sadar, maka selama itu juga
wajib hukumnya melaksanakan sholat. Fi ayyi syai'in kana, fi ayyi kaifiyatin kana, bagaimanapun caranya. Kagak ada air berarti dia bertayamum. Kagak ada debu juga, ya udah sholat. Sekalipun kagak ada air, kagak ada debu, tapi di lain waktu nanti diganti sholat. Kemudian syarat yang ke-8, wa yajtahida fil qiblati qablahu, berijtihad atau berusaha mencari arah kiblat sebelum tayamum. Karena kalau kita langsung tayamum kita nggak tahu arahnya, tayamum yang tadi dikerjain hukumnya nggak sah. Yang penting berusaha. Cara gampangnya, lihat aja patokan matahari. Matahari terbit dari arah timur, berarti yang membelakangi dari arah timur arah barat. Disitulah tentang arahnya kiblat. Atau kalau di perkampungan lihat aja posisi kuburan. Biasanya posisi kuburan bagian kepala ada di sebelah utara, bagian kaki ada di sebelah selatan. Berarti ngadepnya gimana? Lihat aja kuburan posisinya. Berarti kalau kakinya ada di sebelah sono, kepalanya di sebelah sono, berarti ngarahnya ke arah sana. Yang penting dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Kalau dia berusaha mencari arah kiblat udah ketemu, sekalipun nggak pasti, dia baru perkiraan, dia baru dugaan doang. Kayaknya ngadepnya kemari nih, karena ada tanda matahari terbitnya dari arah timur, berarti ngadepnya ke arah barat. Atau dia ada posisi kuburan tadi contoh, atau ada orang yang ngasih tahu, baru dia tayamum untuk melaksanakan sholat. Ini bagi seseorang yang kagak tahu arah kiblat, yang posisinya dia emang nggak tahu sama sekali. Cuma kalau posisinya tahu, langsung dia tayamum dan langsung dia melaksanakan sholat. Yang ke-9, wa ayat tayammum ba'da dukhulil waqti. Sudah jelas tayamum hanya bisa digunakan kalau udah masuk waktu sholat. Udah masuk waktu sholat baru dia bisa bertayamum. Dia tayamum dulu, pas sudah selesai baru datang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti tayamum yang tadi dia kerjain sebelum masuk waktu sholat kagak sah. Kalau dia mau sholat, dia ulangi dulu tayamumnya, baru dia laksanain sholat. Yang penting udah masuk waktu sholat. Yang terakhir, wa ayatayammama likulli fardin. Ini penting. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu. Dalam hal ini ada 3 bagian ibadah. Ada fardu ain seperti sholat 5 waktu. Ada fardu kifayah seperti melaksanakan sholat jenazah. Ada ibadah yang sunnah, sholat sunnah, baca Quran, I'tikaf masjid, itu ibadah sunnah. Ini kita bagi kategorisasi ibadah ada 3 untuk menentukan berapa kali dia boleh tayamumnya. Kalau ibadahnya ibadah fardu, cuma bisa dia kerjain cuma sekali doang. Mau melaksanakan sholat zuhur, kebetulan kagak kentut sama sekali, udah masuk waktu asar, dia laksanain aja sholat asar, maka sholat asarnya kagak sah karena limitnya, batasnya satu tayamum untuk satu ibadah fardu, hanya bisa untuk mensahkan sholat zuhur, nggak bisa digabung. Nanti kalau udah masuk waktu, lanjutin dia melaksanakan sholat asar. Dia tayamum dulu, baru ngerjain sholat asar. Itu kalau ibadah fardu. Boleh nggak ibadah fardu digabung dengan yang lain? Contoh ketika mau sholat Johor, kan ada sholat qobliyahnya. Kalau dia ngerjainnya satu ibadah fardu, boleh dia ngerjain ibadah sunnah. Datang waktu zuhur, dia tayamum, dia sholat qobliyah. Habis itu dia mau melaksanakan sholat Johor, nggak usah tayamum lagi, langsung aja melaksanakan sholat Johor. Karena apa? Karena kagak ada ibadah wajib lagi di situ, cuma melaksanakan sholat zuhur yang wajib, dan boleh dia laksanakan ibadah sunnah sebelumnya atau setelahnya. Habis itu misalnya udah selesai sholat qobliyah, sholat Johor, dia laksanain sholat ba'diyah, sah. Asalkan jangan laksanain sholat fardu. Yang fardu 2 kalinya itu gak boleh, cukup sekali doang. Tingkatan yang kedua, melaksanakan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah.
kifayah. Kalau dia melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat jenazah, maka tayamumnya cuma bisa melaksanakan sholat jenazah. Posisi waktu itu misalnya di waktu duha, boleh dia ngerjain sholat duha yang hukumnya sunnah, karena tingkatannya di bawah itu. Tapi kagak boleh dia melaksanakan sholat zuhur, karena tingkatan kedua gak bisa naik ke tingkatan yang pertama tadi yang ibadahnya fardu ain. Jadi kalau ibadah fardu ain boleh digabung dengan fardu kifayah, boleh digabung ibadah sunnah. Tapi yang fardu kifayah boleh digabung ke ibadah sunnah. Artinya habis sholat jenazah dia mau sholat duha boleh. Tapi meskipun dia kagak kentut sama sekali, datang waktu zuhur dia langsung laksanain sholat zuhur, maka sholat zuhurnya nggak sah, karena cuma bisa mengesahkan fardu kifayah. Yang di bawahnya boleh sunnah, tapi yang di atasnya fardu ain nggak boleh. Harus dia melaksanakan tayamum terlebih dahulu. Sama tingkatan yang terakhir, tingkatan yang lebih rendah lagi, dia tayamumnya niatnya buat ibadah sunnah. Tayamumnya dia niatin buat sholat duha doang misalnya. Tayamum terus sholat duha, ada jenazah, dia mau laksanain sholat jenazah, kagak bisa. Harus tayamum dulu. Karena ketika dia ada di tingkatan yang paling rendah, gak bisa digabung dengan tingkatan yang di atasnya. Kalau dia mau sholat jenazah, maka tayamum dulu. Habis itu baru melaksanakan sholat jenazah. Datang waktu zuhur, dia mau sholat zuhur, gak bisa. Tayamum dulu, baru bisa melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau udah tingkatan yang paling tinggi di fardu ain dia laksanakan tayamumnya, maka udah mengcover semuanya. Fardu kifayah boleh, ibadah sunnah juga boleh. Cuma kalau fardu kifayah yang tingkatan kedua boleh ngerjain sunnah, tapi gak bisa ngerjain fardu ain. Yang terakhir tingkatan paling rendah bisa dia ngerjain sholat sunnah, tapi gak bisa ngerjain sholat jenazah, karena sholat jenazah adanya di tingkatan di atasnya. Apalagi dia ngerjain sholat johor, fardu kifayah aja kagak boleh, apalagi fardu ain. Paham ya kira-kira ya? Itu limit atau batasan tayamum ketika dia gunakan untuk melaksanakan ibadah. Paling tinggi ibadah fardu, di bawahnya fardu. Paling tinggi fardu ain, di bawahnya fardu kifayah. Paling rendah ibadah sunnah. Fardu ain dia kerjain boleh mencakup fardu kifayah, apalagi sunnah. Fardu kifayah dia kerjain boleh ibadah sunnah, tapi kagak bisa dia ngerjain fardu ain, karena fardu ain ada di atas fardu kifayah. Ketika dia tayamumnya tujuannya buat ibadah sunnah, maka kagak bisa buat fardu kifayah, apalagi fardu ain. Waya tayamama likulli fardin, tayamumnya hanya terbatas untuk satu ibadah fardu. Kalau ibadah fardu digabung yang lain boleh, mau sunnah atau fardu kifayah. Cuma sunnah nggak bisa digabung ke yang lain. Dia tayamumnya buat baca Quran, maka nggak bisa dia tayamum dia lanjutin melaksanakan sholat fardu, karena tujuan tadi dia baca Qurannya itu tuh sebelum baca Quran dia tayamum, tujuannya itu cuma buat baca Quran, kagak bisa dia gabungkan dengan ibadah fardu, karena tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memperbolehkan sholat fardu berarti cuma sholat fardu. Kalau niatnya buat fardu kifayah berarti cuma buat fardu kifayah, nggak bisa buat fardu ataupun setelahnya ibadah sunnah. Nah itu 10 syarat tayamum yang harus terpenuhi ketika seseorang mau melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat ataupun ibadah yang lainnya yang dituntut harus bersuci sementara air kagak ada. Atau ada air tapi dia kagak bisa gunain air karena sakit atau karena yang lainnya, maka diharuskan bertayamum dan harus terpenuhi 10 syarat ini ketika seseorang mau melaksanakan tayamum. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita bahas apa aja fardu tayamum. Tadi kan kita baru tahu muka dan kedua telapak tangan berdua, ada lagi ke yang lain. Insyaallah nanti di minggu selanjutnya kita akan bahas tentang fardu tayamum. Wallahu a'lam bishawab.